Jadi mananya kita harus percaya karo Gusti Allah. Kita membangun meraih hidup itu lebih mudah bagi Allah. Tinggal kitanya bagaimana. Ayo bangun masa depan kita. Raih masa depan kita. Kecil jangan bilang tidak mungkin. Jangan bilang saya anaknya, keluarga saya tidak mampu. Buang itu. Keluarga jangan jadi alasan. ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kalladzi marra ala qaryatin wahya saterusé itu. Ala urushiha. Iki sapa to sing bangun ini? Apa iso anakku uripan neh ngene. Nah, itu ya. Dijawab oleh Allah, dibuktikan oleh Allah. Setelah itu kita tutup dulu sampai di sini ceritanya. Berarti sudah bisa disimpulkan belum? Allah itu maha kuasa. Allah itu maha bisa. Hal-hal yang di luar akal atau menurut akal tidak mungkin. Maka ketika Allah berkehendak tidak ada yang susah. Tidak ada yang mustahil. Kun fayakun nisbati. Allah menciptakan manusia lagi kaulanya makhluknya bisa. Lalu makhluk itu kemudian berinteraksi, kemudian membangun peradabannya masing. Gampang bisa saja. Karena itu ini bisa jadi dalil untuk membangun keyakinan kita. Nah ini kadang santri juga seperti itu. Pesimis. Saya kan bukan anaknya kiai, gak mungkin saya jadi kiai. Salah itu. Ingat. Allah itu lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya apa saya katakan? Kemarin, minggu kemarin saya katakan, anak itu tergantung orang tua. Cukule anak itu tergantung si anak sining atine wong tua. Kalau wong tuane itu njaluk anak sejak menikah, sejak muda, dongane, ya Allah berilah kami anak yang soleh, ahli ilmu agama dan seterusnya itu. Jangan jadikan anak-anak kami orang yang ahli dunia, yang mencintai dunia ya Allah. Jangan disukseskan dalam dunia tapi sukseskan akhiratnya ya Allah. Bekali anak-anak kami dengan ilmu agama, akidah yang itu cumpamanya itu donganya seperti itu. Insya Allah cukule sesuai karo niate wong tua. Gitu kan? Begitu juga diri kita ini, keyakinan kita membangun masa depan. Serahkan kepada Gusti Allah. Ya Allah begini. Percaya karo Gusti Allah. Jangan pernah tidak mungkin. Anda kepengen kuliah setinggi mungkin, bisa. Gak mungkin anak saya orang tua saya gak mungkin, salah itu. Berarti Anda sudah meledek Gusti Allah itu, menghina Gusti Allah itu. Iya kan? Seolah-olah Allah tidak bisa. Wong bapakmu itu cuma sebab. Banyak kok anaknya tukang beca jadi dokter S3. Wah kemarin sempat viral tuh. Anaknya tukang beca. Tidak harus. Oh, anaknya orang kaya nggak jadi dokter juga banyak. Gitu kan? Kenapa? Di sini kita. Jadi berangkat dari ceritanya Uzair ini, hal yang tidak mungkin menurut akal, percayakan kepada Gusti Allah, serahkan Gusti Allah, lalu kita yang ikhtiar. Jadi ana inda dhanni abdi bi, saya akan bertindak kepada hambaku tergantung keyakinan hambaku kepadaku. Kalau dia yakin aku bisa, aku memberi, aku gerak. Tapi kalau ente pesimis kepadaku, kata Allah, gak yakin, gak percaya, aku pun masa bodoh. Bisa. Nah di sini penyakitnya santri-santri ini, bocah-bocah. Kenapa nggak pada bisa gerak sampai S3? Nggak bisa lanjut. Karena kurang percaya karena Gusti Allah. Dia terlalu itu terjebak lagi kepada apa? Penyakit rasionalis. Dia merasionalisasikan kehidupannya dengan kenyataan apa adanya. Salah. Coba bangun dengan prinsip yang irasional. Kembalikan kepada Gusti Allah. Ayo rubah mindset kita, pola pikir kita.
Saya mah anaknya tukang sayur, saya mah anaknya ini, nggak mungkin saya melanjutkan kuliah. Itu Anda sudah suudon tuh karo Gusti Allah. Saya dulu kuliah, apa karena saya dibayar orang tua, apa orang tua saya? Enggak. Bukan karena orang tua saya bisa, tapi kemauan saya yang gila. Bener itu. Saya bukan. Kenapa saya bisa sampai S3? Karena kemauan saya yang gila. Artinya gila. Di luar kemampuan, tapi saya harus gerak, harus bisa. Itu. Saya yakin kalau pulang, tapi saya gitu. Saya pulang bisa beli tiket pulang, tapi pulangnya ini belum punya. Tapi saya bilang pasti Allah kasih. Benar itu saya itu. Konsep saya dulu waktu saya di Maroc, saya pulang di Irak itu bisa, pasti Allah kasih, pasti Allah kasih. Itu yang saya pegang. Nanti itu gila. Semangatnya, prinsipnya, saya tangguhkan kepada Allah. Betul itu wallahi saya. Pasti Allah akan ngasih saya tiket pulang tanpa repotkan orang tua saya. Bisa. Dan itu selalu yang saya lakukan selama di sana, selama saya itu konsep saya itu. Ini. Nah, ini kebanyakan para mahasiswa, para santri terlalu mengandalkan orang tua. Akhirnya tidak bisa bebas, tidak bisa gerak, tidak bisa maju. Makanya saya kalau ada anak orang kaya, sukses, saya nggak kagum. Nggak kagum saya. Walaupun dia jadi apa, direktur, jadi dokter, mau jadi apapun, tapi anaknya orang kaya cuma mengandalkan orang tua, saya begini. Tapi ketika ada anak yang tidak mampu, keluarga yang tidak mampu, tapi dia sukses, baru dua jempol. Mandiri. Kita punya Gusti Allah. Ini kan sebenarnya yang Allah ingin sampaikan itu maknanya itu. Wong Nabi Uzair, kenal kan? Rasional. Jadi penyakit rasionalisme itu sudah mewabah dari tempo dulu. Nabi Ibrahim juga kena. Yang tadi pagi saya ceritakan. Nabi Ibrahim kena penyakit rasionalisme. Marah sama Peso. Kenapa Peso tidak mau memotong, melukai lehernya Ismail? Ini udah saya asal loh. Tajam batu aja saya pakai. Pecah kok. Lah ini kulitnya Ismail gak mau. Marah. Rasionalil kan? Berarti Nabi Ibrahim waktu itu kena penyakit rasionalisme. Uzair kena penyakit rasionalisme. Kalau Nabi saja kena, apalagi zaman sekarang. Ini makanya butuh dibangun. Gimana akidah kita itu kepada Gusti Allah. Dan ini sayangnya ilmu aqaid jarang dipelajari. Diajarkan di sekolah-sekolah umum. Pantas kalau kemudian banyak siswa, mahasiswa terjebak kepada penyakit rasionalisme. Selalu yang masuk akal, yang masuk akal, yang masuk akal. Mau maju kerja, mau kaya kerja, rasional. Berarti terus, sekali lagi balik. Kenapa sekarang banyak anaknya orang NU tidak mau ngaji, tidak mau pesantren? Itu maknanya sudah terjebak penyakit rasionalisme. Ayo, dengan ceritanya Uzair ini kita buang bangkit kita dari pengurukan rasionalisme, bangun kepada hal yang lebih. Kalau saya ajak yang irasional. Yang irasional itu yang saya maksud adalah iman kepada Gusti Allah, percaya kepada Gusti Allah. Memang karena saya maksud irasional karena tidak masuk akal, tidak kelihatan mata. Ini yang saya maksud. Kalau yang rasional, coba yang rasional. 4 sehat 5 sempurna, makan, hidup. 4 sehat 5 sempurna, itu rasional. Tapi
Tapi kalau santri, kiai, malah justru yang irasional. Apa? Kurangi mangan, akeh tirakate, puasa Senin Kemis. Irasional. Gimana nanti saya mau sehat? Tuh. Nanti saya lemes. Lah itu suruh puasa sehari. Jomblo 20 tahun kuat. Lah puasa 1 bulan udah gak kuat. Ngapain lu? Lebih susah mana menjomblo karena puasa 1 bulan? Ya tak? Wajar tadi. Te Bambang menjomblo puluh tahun kuat. Ditinggal istri kerja ke luar negeri kuat. Lah giliran puasa 1 bulan gak kuat bang. Aneh amat ini. Itu juga termasuk apa ini? Hal yang ya, kalau ini yang irasional nih, gak masuk akal juga. Tapi irasional yang salah. Menjomblo kuat, puasa gak kuat. Ini juga irasional tuh. Dan selanjutnya di berapa tahun? 1 hari. Jadi fala yakunu kadiban fi ma akhbara bi wa mislu qaulu ashabil kahfi. Ucapannya Uzair itu yauman au ba'da yaum, itu sama dengan ucapannya ashabul kahfi. Apa? Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Ketika dihidupkan oleh Gusti Allah. Itu berapa lama di sini? Labisna yauman au ba'da, sehari atau ya antara sehari setengah hari lah saya di gua ini. Gitu ya. Kalau gua Ashabul Kahfi itu guanya enggak kayak gua di Indonesia. Kalau gua di Arab itu gua batu, gua angker-angker kayak di Pamijan. Ya, saya pernah masuk sekali Ashabul Kahfi di Jordan dia. Ya cuma batu kecil aja. Makamnya Nabi Musa kalau ini. Udah. Jadi gua Ashabul Kahfi itu gua angker kayak di gua Pamijahan kan ruangan gitu, gak terlalu angker-angker banget. Dan itu batu kalau gitu, bukan tanah. Udah. Jadi jawabannya Nabi Uzair itu sama dengan jawabannya Ashabul Kahfi. Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Karena apa? Di luar kesadaran. Kayak wong turu kan. Kita bleksek turu jam 10 ujung-ujung jam 8. Tahu? Bayang subuh, blek turu maning, tangi-tangi asar. Itu tak? Wa innama labithu thalatha mi'atin sinina wa tis'u sinin. Padahal Ashabul Kahfi berapa? Lebih lama lagi. 300 berapa? Tis'u sinin, 309 tahun. 309 tahun tidurnya Ashabul Kahfi. Uzair 100 tahun. Tapi yang 300 tahun pun jawabnya labisna yauman au ba'da yaum. Begitu ceritanya. Dan wah gak mungkin, coba lihat tuh duitmu. Kelaparan toh? Mana tuku jajan, tuku mendoan. Metu sing buat tuku mendoan. Wong pada kaget. Loh, kira laku Pak, ini duit yang beratus-ratus tahun dulu, berabad-abad. Masa saya tidur baru sehari kok? Baru orang kaget. Sehingga kemudian rame. Akhirnya dimatikan lagi. Allah cuma menunjukkan kekuasaannya. Bahwa itu Allah menghidupkan orang yang mati bisa hidup. Jadi nisbatnya apa? Jadi kalau Ashabul Kahfi menunjukkan orang yang sudah mati bisa hidup lagi. Uzair, daerah yang mati, tanah yang mati bisa dibangun lagi, dihidupkan lagi oleh Gusti Allah. Berganti
generasi gitu ya. Faujiba, lalu dijawab oleh Gusti Allah, balabista mi'ata amin. Zer, ente itu bukan sehari, ente itu di sini itu udah 100 tahun. Fanzur litaradala ila kudratina ila ta'amika wa syarabika tiwala hadil muddah. Coba deh kalau nggak percaya, Zer. Lihat makananmu itu, lihat sekelilingmu itu. Apa yang kau lihat sekarang? Agar kau tahu siapa aku. Jadi mengusir kerasionalisannya. Kerasionalisannya siapa? Uzair. Allah ingin membuktikan, membawanya kepada dunia yang irasional, yang tidak masuk akal, tapi nyata. Ini jadi hal-hal yang sahabat barokah, karomah oleh mereka, gak masuk akal. Ya silakan Anda begitu, jangan dipaksa. Wong dia alirannya aliran rasionalisme. Kalau kita rasional juga iya, irasional juga ya, kita mensejajarkan. Karena agama itu irasional, tapi agama tadi pagi saya katakan butuh akal. Agama tanpa akal nggak bisa jalan. Tapi ingat, akal dilarang di atas agama. Akal hanya sebagai pendampingnya agama. Artinya apa? Memahami agama kita butuh akal, tapi tidak boleh akal di atas agama, rusak. Contohnya di akal di atas agama. Orang Wahabi itu. Orang Wahabi itu adalah orang-orang yang menempatkan akal di atas agama. Orang-orang kaum cingkrang itu, wa ala alihi, itu adalah orang yang menempatkan, kalau saya bukan teks di atas akal malah. Kalau saya itu menurut saya itu menempatkan akal di atas teks. Kalau kita balance, seimbang, akal ayo kita butuh karena untuk alat berpikir, mencerna, memahami. Tapi ingat, jangan terlalu dalam peran dan fungsinya akal di dalam memahami agama. Akhirnya nanti itu kayak orang-orang Wahabi. Di satu sisi kadang dia itu meninggikan akal di atas agama, tapi kadang juga meninggikan agama, meninggalkan teks, meninggalkan akal. Jadi nggak konsisten itu orang Wahabi itu, kadang akal di atas agama, kadang agama di atas, meninggalkan akal. Ya contoh menolak kias. Makanya Bang, kemarin dulu saya katakan, kenapa orang Wahabi anti ilmu mantek? Itu berarti tidak menghargai akal. Tapi kadang bisa justru akal di atas. Ini pelin-pelannya Wahabi di sini. Dah. Dari Gusti Allah, wandur ma'a annal adata jarat gitu ya. Wa syarabika tiwaladil muddah lam yataghayyar wa lam yufsid. Coba lihat, pangananmu dulu berubah loh 100 tahun. Iku nek dudu karena aku sapa. Ya, walam ma'anal adata jarat bi fasadi mislihi bi mudi muddatin qadilatin. Padahal mendoan itu jangankan sehari, setengah hari aja udah lembek. Ini 100 tahun, tapi lihat tuh Zer, masih hangat, masih kronyos tuh ciloknya. Itu tuh ya. Ini maknanya apa? Allah lagi menunjukkan bukti-bukti nyata dari apa? Hal-hal yang menurut akal tidak mungkin, tapi kalau Allah berkehendak, ini sekali lagi tadi kita membangun hidup itu. Jangan pernah ukur dengan cara dohir. Kita itu kadang sudah menyerah kepada dohir keadaan, seolah kita tidak punya Gusti Allah. Ini pesimisnya, ini yang sebenarnya menghancurkan masa depan kita sendiri. Ayo sekarang dibuka mindset kita, pola pikir kita. Keluarga jangan dibawa-bawa dalam membangun, dalam meraih, mengejar. Tinggalkan keluarga. Maknanya
Jadi maknanya apa? Keluarga jangan dibawa-bawa, jangan dijadikan alasan. Larilah sekencang-kencangnya. Kalau bisa dalam meraih keinginan kita itu, kita jadi orang gila seperti saya. Gila semangatnya, gila gigihnya, gila ikhtiarnya, gila belajarnya, gila, dan gila. Seperti aja gila akal. Kalau nggak gila, nggak bakal bisa. Oh, saya dulu waktu selesai S1 di Baghdad, saya kan orang gila. Teman-teman nggak ada yang berani melakukan. Saya beasiswa. Dari apa? Dari kedutaan ke kedutaan asing Arab yang ada di Baghdad. Saya ditemani sama teman saya yang akrab, anak Irak. Sekarang jadi dosen di UM di Malaysia, University of Malaya. Dulu satu kelas sama saya. Dia yang antar saya nyari S2. Bahkan saya sudah S2, dia belum S2. Dia sekarang udah dokter juga di Malaya. Sekarang udah jadi dosen di Malaya. Saya itu kayak orang gila. Assalamualaikum, kedutaan ini. Apakah ada beasiswa? Maaf, tidak ada. Naik taksi lagi. Oh, ayo bulak berhari-hari saya muter. Kelek. Masuk kedutaan Maroko. Yes. Ada. Saya minta, coba anunya apa? Mana nama kampusnya? Jurusannya apa saja? Dikasih semuanya maklum. Terus ini bagaimana cara daftarnya? Kirim aja surat. Saya baru ke kedutaan KBRI Baghdad. Pak, tolong rekomendasikan saya, kirimkan berkas saya ke Maroko. Tanda tangannya dikirim. Saya pulang ke Indonesia. Pulang. Saya ingat udah lama. Ya Allah, udah sekian bulan. Saya cari teman mahasiswa, emailnya. Dulu waktu itu masih email zamannya. Email. Saya email teman. Gimana pendaftaran saya? Jip, ente diterima, cepat berangkat. Wow. Berangkat saya. Seorang diri. Berangkat. Selesai S2. Gila lagi saya. Selesai S2 saya gila lagi. Saya itu sidang S2 itu sudah kelewat penerimaan mahasiswa baru. Udah pada tutup semuanya. Karena kan lama ngantri itu. Kalau ujian tesis kan lama. Kayak yang betul itu udah berbulan-bulan nunggunya. Bisa tahu kan. Nah, saya ujian itu bulan Juli kalau nggak salah. Karena saya pulang Agustus. Juli saya baru sidang. Mau daftar lanjutkan. Udah tutup semuanya. Di kampus saya, tempat saya S2 udah tutup. Pindah kota sudah tutup. Tapi saya tetap komitmen saya. Saya tidak boleh pulang sebelum saya tercatat sebagai mahasiswa S3. Istri saya lagi hamil bikin. Wah, ditinggal-tinggal itu sendirian. Untung ada adik saya waktu itu. Saya kota sana, kota sini, kota nyari yang buka. Enggak. Akhirnya apa? Ada satu yang mau menerima. Itu pun saya harus ngadep dengan rektor. Kata rektor harus persetujuan dengan kajur. Dicari kajurnya. Ketemu di tengah jalan. Ustaz, saya minta tanda tangan muafakot persetujuan. Khali ba'din. Masya Allah, istri saya ditinggal sebagai hamil. Enggak bisa tanda tangan lagi. Padahal orangnya udah betul. Wah, perjuangannya gila banget. Orang Arab dilawan. Tapi saya tidak patah semangat. Tak kejar terus, tak tunggu terus. Wih, itu ya. Jadi harus gila. Kalau nggak gila nggak bisa. Jadi orang meraih sukses itu harus gila. Gila semangatnya, gila mentalnya, gila perasaannya, gila segala-galanya. Yang penting aja gila akal. Saya tinggalkan masa rumah tangga, ditinggalkan. Saya nggak lihat bisa atau nggak bisa. Yang penting saya harus itu. Siji Gusti Allah. Loro ikhtiar, sholawat orang pernah tinggal. Udah itu. Jadi tolong untuk meraih ke depan, keluarga jangan jadi alasan. Kalau keluarga jadi alasan dilibatkan, kita tidak akan pernah bangkit.
Itu tuh. Nah, wanzur aidan litaro ad-dalil ala kudratina ila himarika. Terus dari Gusti Allah, coba Uzair, setelah kamu lihat dirimu sendiri, makananmu, kamu terkagum-kagum bukan? Sekarang yang tadinya kamu irasional, yang tadinya kamu rasional, sekarang juga kamu bisa menemukan menerima hal-hal yang irasional. Bahkan sekarang kamu bisa merasionalisasikan hal-hal yang irasional. Terus kata Gusti Allah, wanzur ila himarika. Coba lihat sekarang, himarmu ke lo, keledaimu ke lo. Litaro ad-dalil, agar kau bisa melihat bukti ala kudratina, atas kekuasaanku. Lihat ila himarika, kaifa nakharat idhamuhu wa taqatta'at awsaluh. Coba, udah hancur kan tulangnya, remuk, udah busuk, remuk. Tuh, litatabayyana tatawulu mururi zamani alaihi wa alaika wa anta raqidun. Ini buktikan bahwa kamu tidur itu udah bukan tidak 1 hari, bukan setengah hari, tapi bertahun-tahunnya. Tadi tuh lihat tuh tulang-tulangnya himarmu itu loh, sudah berantakan kayak gitu tuh, hancur. Wa anta raqidun, dan anta tidur. Au naimun, atau anta tidur. Fa'alna bika ma fa'alna lita'ayuni ma istab'attahu. Ini aku kerjakan, ini aku jadikan untuk membuktikan apa hal-hal yang menurutmu istab'attahu, maknanya yang menurut kamu tidak rasional, tidak masuk akal. Tapi sekarang saya buktikan yang menurutmu tidak masuk akal, sekarang menjadi masuk akal dan terbukti, ya. Walitatayaqqan ma ta'ajjabta minhu, dan ini semuanya aku lakukan ini dari Gusti Allah agar kamu yakin apa-apa hal-hal yang selama ini menurutmu tidak mungkin, aneh, tidak masuk akal, tapi sekarang terbukti nyata. Sekarang himarmu sekarang hidup lagi, dihidupkan kan karo Gusti Allah. Habisnya ditutukna, tulang-tulangnya udah busuk gitu, ya. Walinaj'alaka dalilan alal ma'ad, dan ini semuanya aku jadikan untukmu wahai Uzair, inilah dalil akan adanya akhirat. Nah, kaum rasionalis, wong mati ya wis, wong mati ya jadi dongakna Usman. Makanya apa, rata-rata mereka yang anti tahlil, ya, anti ziarah kubur, anti sholawat, itu sebenarnya mereka adalah nyata-nyata kelompok rasionalis. Gak mungkin ngomong karo wong mati rasional. Tapi ingat, di situ ada unsur irasional. Siapa itu? Kudratnya Gusti Allah. Kudratnya Gusti Allah. Wong yang 100 tahun udah hancur saja bisa dihidupkan, apalagi cuma menyampaikan suara kalau Allah berkehendak. Nah, ini kan yang irasionalnya, yang tidak masuk akalnya di sini. Makanya saya katakan sekali lagi bolak-balik, mereka yang anti tahlil, mereka yang anti ziarah kubur, mereka yang anti marhaban, mereka yang anti ziarah kubur dan salam seterusnya, doa untuk orang mati, itu sebenarnya mereka adalah kelompok-kelompok rasionalis yang sudah terjebak kepada paham rasionalisme. Itu dalam satu saat kita harus rasional, dalam satu saat kita juga harus menghargai hal-hal yang irasional dan menerima hal-hal yang irasional. Harus tidak menerima, ya ini jadinya nanti akan menolak. Gak mungkin lah, yang tak anaknya wong ora duwe, ora mungkin. Itu rasionalis. Tolong gunakan dalam hal yang seperti itu, perkuat kekuatan yang irasionalnya. Kekuatannya Gusti sila tawasul ikhtiar. Walitatayaqqan wa ayatun dalatun ala tamami kudratina alal ba'si yaumal qiyamah, dan ini kata Gusti Allah sebagai bukti nyata Uzair atas kemampuanku, kudratku untuk mengembalikan seluruh makhluk yang sudah aku matikan. Kamu ini hanya sebagai bukti. Karena terjebak hal yang irasional, tidak mempercayai hal yang
kamu ini terjebak kepada yang rasional, mengukur semuanya dengan cara akal, tapi tidak mau mengerti, tidak menerima yang irasional. Tapi sekarang aku buktikan. Itu contohnya. Nanti kita ngelangan. Masuk akal orang masuk akal. Itu. Tapi kita kenapa mau tahlilan? Kita mempercayai unsur-unsur yang irasional. Bahwa Gusti Allah itu menyampaikan. Bahkan sebenarnya itu bukan termasuk irasional kalau menurut saya. Mayit bisa mendoa, ada dalilnya kok. Memang prakteknya irasional. Tapi ketika ada dalil, itu semestinya ada hadis, ada ayat. Itu sebenarnya bukan lagi irasional. Tapi sudah rasional. Cuman oleh mereka masih belum dianggap rasional. Justru dianggapnya irasional. Makanya kita orang-orang NU itu menggabungkan akal dengan agama. Artinya suatu saat kita memang rasional, dalam satu sisi yang lain kita harus menghargai, menerima, mempercayai hal-hal yang irasional. Dah, paham? Terus kaqauli ta'ala ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin. Tidaklah penciptaanmu dan membangkitkan itu kecuali seperti membangkitkan satu orang. Sama-sama dengan membangkitkan satu orang. Jadi gak ada. Lah ini kan satu umpamanya di balik panik. Aku kan cuma sendirian. Lah ini kan orang banyak salah punya. Makanya Allah jawab apa? Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin. Tidaklah aku menciptakan kalian itu dan tidaklah aku membangkitkan kalian yang sudah aku matikan itu seperti illa kanafsin, seperti membuat satu orang, seperti membangkitkan satu enteng. Kira-kira lebih banyak itu lebih susah mana, banyak dengan sedikit? Ayo, akalnya. Mengerjakan sesuatu yang lebih banyak pekerjaan dengan satu pekerjaan. Kalau menurut kita, enteng mana? Enteng sedikit. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan kita. Jadi kenapa kalau kita mengerjakan 3 pekerjaan berat, tapi kalau satu enteng? Itu menunjukkan kelemahan kita, keterbatasan. Tapi bagi Allah, satu banyak sama. Sebab apa? Itu menunjukkan kudrote Gusti Allah. Kekuasaannya Gusti Allah yang tanpa batas. Sehingga tidak terpengaruh oleh jumlah luas. Keadaan, situasi tidak akan pernah pengaruh. Karena Allah itu punya sifat kudrat yang sempurna. Itu. Dah. Walinaj'alaka ayatan linnas. Allah berfirman dalam Al-Quran, walinaj'alaka ayatan linnas dalilun alal ba'si ba'dal mauti. Allah tadi ucap sama Uzair, walinaj'alaka ayatan. Dan kejadianmu ini loh Uzair, peristiwamu ini loh Uzair, ayatan linnas. Ini adalah bukti dalil nyata untuk seluruh manusia. Walaupun ceritanya awakmu, tapi ini bisa untuk semua orang. Apa? Ayat apa? Tanda apa? Bahwa setelah kematian ada kehidupan. Dan orang yang mati akan dihidupkan kembali. Contohnya seperti awakmu kuilu wis 100 wangger. Kaifa narfa'u idhama himarika al-mutanasira yaminan wa shimalan fayarkabu ba'du wa ala ba'din wa naruddu ila amakan yaminan jasadi. Terus coba dari Gusti Allah mana? Kan tadi di ayatnya apa? Wa ila hima wandur ila himarika. Coba Uzair lihat himar. Mana nih apa? Coba lihat. Itu loh bangkai. Habis Uzair dibangunkan loh. Tuh lihat gue. Kari tulangnya. Berantakan sana sini suara karu-karuan. Tapi sekarang lihat itu, udah berdiri gagah lagi kan, sudah hidup lagi kan, dihidupkan yang ngarepnya siapa? Makanya apa kan terus ngarep? Qala ini terus ngakhir ayat apa tadi? Nah, terus qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Baru
Siapa? Uzair berarti mana dia, Pak? Dia mampu merasionalisasikan hal-hal yang irasional. Olah, gitu ya. A'lamu, gitu. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu mana dia, Pak? Dia mampu sekarang. Kaum rasional itu ketika dibuktikan, dinyatakan, itu sebenarnya akan mampu memvisualisasikan, merasionalkan hal-hal yang sifatnya irasional. Makanya kalau mereka itu tidak percaya dengan doa mayit, manfaat untuk mayit, salam untuk mayit, ziarah kubur untuk mayit ada manfaatnya, itu karena masih terjebak kepada rasionalisme. Coba kita jelaskan agar dia mampu mencerna, memahami hal-hal yang irasional sehingga dia kemudian bisa memvisualisasikannya secara rasional. Dan terus summa ba'asallahu malakan fanafakha ar-ruha fi hadal jismi. Tulangnya lo Zer berantakan tuh. Coba kumpulna. Gusti Allah utus malaikat. Malaikat, tiup. Ditiup. Wah. Langsung berdiri hidup lagi itu gimana? Subhanallah. Tidak bicara warisan, tidak bicara kekayaan orang tua, dan tidak bisa bicara tinggalan orang tua, tapi tunjukkan man ana, siapakah aku.